في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, di antara keutamaan para jenderal-jenderal Islam yang mereka berperang di medan perang adalah mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemuliaan, kemenangan, tetapi Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka semuanya di atas kasur-kasur mereka, bukan di medan perang. Sebuah kisah yang sangat menarik ketika menjelang wafatnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau sangat-sangat menginginkan untuk bisa wafat di medan perang, terbunuh di tangan orang-orang kafir. Tetapi beliau sampai wafat dengan berbagai macam luka di dalam tubuhnya. Bahkan ada yang mengatakan sampai 70 bekas tebasan pedang itu ada di tubuh beliau. Tidak ada satupun inci dari tubuh beliau, pasti di situ ada bekas luka pedang. Itu yang dialami oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bagaimana kehebatan beliau dalam berperang, bagaimana kehebatan beliau di medan perang. Tetapi ketika beliau menginginkan supaya beliau wafat di medan perang, gugur di medan perang, Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat beliau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau curhat kepada sahabat beliau ketika menjelang wafat. Dia mengatakan, "Wahai sahabatku, saya tidak menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang saya sesali dari diri saya sendiri adalah kenapa saya tidak bisa mati di medan perang. Pada akhirnya saya harus terbaring di atas kasur. Pada akhirnya saya harus mati di atas kasur seperti matinya seekor unta yang tidak punya kehormatan sama sekali." Bayangkan, Khalid bin Walid sampai seperti itu. Dia menangis menjelang kewafatannya. Begitu sakit, harapannya untuk wafat di medan perang itu tidak Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tetapi sahabatnya juga mengatakan yang membuat Khalid bin Walid menyadari kenapa Allah tidak mewafatkan beliau di medan perang. Sahabatnya menjawab, "Wahai Khalid bin Walid, Rasulullah memberimu sebuah gelar, Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Pedangnya Allah, maka pedang itu tidak akan pernah patah. Kamu bisa bayangkan, kalau andaikan pedang Allah patah di medan perang, maka orang-orang kafir akan berkata, kami sudah mematahkan pedangnya Allah, kami sudah menghancurkan pedangnya Allah. Maka hadis Nabi yang membuatmu dijuluki sebagai pedangnya Allah akan terbantahkan di situ. Kematianmu itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi, terimalah itu, dan itu semua adalah kemuliaan bagimu, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima amal baik perbuatanmu, juga jihadmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada pahalanya tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan gelar kepadamu bukan gelar sembarangan, tetapi itu adalah satu gelar yang menunjukkan kehebatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pedangnya. Itulah yang dikatakan sahabatnya Khalid bin Walid menjelang wafatnya Khalid bin Walid, yang membuat dia pun pada akhirnya tenang. Meskipun dia kecewa dengan kehidupannya yang tidak bisa mati di medan perang, tetapi Khalid bin Walid pada akhirnya bisa menerima kenyataan itu disebabkan nasihat yang sangat begitu baik dari sahabatnya. Kofizen semuanya, dalam sejarah-sejarahnya jenderal-jenderal hebat dalam Islam itu juga tidak seluruhnya meninggal di medan perang. Entah ini memang kemuliaan bagi mereka atau ini karomah bagi mereka, tetapi dalam sejarahnya jenderal-jenderal besar tidak ada yang meninggal, tidak ada yang gugur di medan perang. Contohnya adalah Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau juga tidak wafat di medan perang. Kemudian Muhammad Al-Fatih, kemudian jenderal-jenderal yang lain yang sangat-sangat luar biasa. Mereka memimpin berbagai macam peperangan hebat, tetapi mereka semuanya meninggalnya di atas kasur, bukan di medan perang. Seolah-olah bagi mereka, para jenderal-jenderal Islam sudah dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak mati di medan perang. Tetapi mereka mati di atas kasur. Meskipun mereka sangat menginginkan untuk mati di medan perang, tetapi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menjaga mereka supaya tidak mati di medan perang. Tapi meskipun mereka tidak mati di medan perang, bukan berarti kemudian mereka tidak mendapatkan kesyahidan. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan sangat tegas, siapapun yang meminta kesyahidan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, maka dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid meskipun
dia mati di atas kasurnya. Apalagi para mujahid, apalagi para komandan, para jenderal-jenderal Islam, mereka sudah jelas-jelas berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala dari medan perang ke medan perang yang lain. Meskipun mereka itu wafat di atas kasurnya masing-masing, tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang syahid, mereka adalah orang-orang yang meninggal berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka itu wafatnya di atas kasur. Jadi Khofizin semuanya, inilah hikmah terbesar bagi kita umat Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan para mujahidin dengan kesyahidan, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan jenderal-jenderal Islam dengan kemenangan-kemenangan dan juga penjagaannya. Mereka tidak meninggal di medan perang, tetapi mereka meninggal di atas kasur-kasurnya. Itu semuanya adalah fadilah, karomah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan itu juga janji-janji Allah Subhanahu wa taala pada kaum muslimin. Bagi orang Islam, syahid di medan perang adalah kemuliaan, dan kehidupan mereka ketika kemenangan itu juga kemuliaan. Dua-duanya adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ish kariman au mut syahidan, hidup sebagai orang mulia atau mati sebagai syuhada. Itu jelas pilihan bagi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.